Halo, selamat datang di video pengenalan dasar desain grafis poster bersama saya Reta, mahasiswi KKN PPM UGM periode 4, Desa Tridadi tahun 2020-2021. Pada video ini, saya akan mengenalkan dasar-dasar desain grafis poster sebagai bagian dari pelatihan software Adobe Illustrator untuk membuat poster promosi wisata Puri Mataram. Kita mulai saja dari yang pertama adalah mengenal apa itu pengertian dari desain grafis. Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Contoh desain grafis antara lain yaitu poster, majalah, desain produk, logo, brosur, pamflet, banner, baliho, dan billboard. Dalam video ini, kita akan fokus ke desain grafis poster. Tapi, apa itu poster? Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster ini sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan, seputar pendidikan, dan lain-lain. Pada poster terdapat beberapa elemen, yaitu judul atau headline, subjudul atau subheadline, slogan atau tagline, tag isi atau body text, foto atau ilustrator, dan baseline atau kontak info. Seperti contoh pada poster berikut ini. Di sini ada headline, tulisan cikat, kemudian di bawahnya ada subheadline, kemudian di sini ada foto atau ilustrasi berupa gambar ayam. Kemudian di bawahnya ada body text yang menuliskan di sini ada tersedia rasa apa aja. Kemudian ada tagline atau slogan yaitu sensasi ngomong sehat paling nikmat. Dan terakhir di bawahnya ada baseline berupa kontak info dari poster berikut ini. Setelah mengetahui pengertian poster dan elemen pada poster, lalu bagaimana ya cara membuat poster yang baik itu? Nah, syarat poster yang baik itu pertama adalah kita harus menentukan target permisannya atau dalam aspek desain grafis ini disebut segmentasi pasar. Dengan mengetahui tujuan dari pembuatan poster yang akan kita buat, kita juga akan mengetahui siapa target dari poster yang kita buat tersebut. Kedua, informasi yang ingin disampaikan di poster harus jelas. Jadi, hindari penggunaan gambar yang terlalu dominan, warna yang cenderung kontras dengan font, termasuk penggunaan kata-kata yang ambigu. Ketiga, poster yang baik adalah poster yang informasinya relevan, yaitu informasi yang disampaikan tidak keluar dari intisari pesan dari poster tersebut. Keempat, gunakanlah kata-kata yang seperlunya saja, alias gunakanlah kata-kata yang singkat dan padat. Kelima, perhatikanlah nilai estetika poster, karena hal tersebut merupakan salah satu hal yang menarik dari poster. Jadi, gunakanlah gambar yang sesuai dengan tata letaknya, warna yang cenderung menarik, dan font yang sekiranya bisa dibaca dalam jarak 1 meter. Keenam, poster yang baik itu harus menarik. Jika tadi nilai estetikanya baik, otomatis poster tersebut akan terlihat menarik dan banyak orang akan tertarik untuk membacanya. Dan yang ketujuh, poster haruslah bisa dibaca. Oleh sebab itu, gunakanlah ukuran dan jenis font yang sesuai sehingga bisa dibaca kira-kira dalam jarak 1 hingga 2 meter. Selanjutnya, dalam membuat poster juga ada dikenal 5 prinsip desain poster, yaitu balancing atau keseimbangan, movement atau alur baca, emphasis atau penekanan, rhythm atau irama, dan unity atau kesatuan. Yang pertama, balancing atau keseimbangan merupakan prinsip dalam komposisi yang menghindari kesan berat sebelah atas suatu bidang atau ruang yang diisi dengan unsur-unsur rupa. Ada 2 jenis keseimbangan tata letak desain yang bisa diterapkan. Yang pertama, keseimbangan simetris atau formal, dan yang kedua, keseimbangan asimetris atau non-formal. Keseimbangan simetris terjadi apabila berat visual dari elemen-elemen desain terbagi secara merata, baik dari segi horizontal, vertikal, maupun radial. Sedangkan keseimbangan asimetris terjadi ketika berat visual dari elemen-elemen desain tidak merata di poros tengah halaman.
Bisa dilihat di sini ada contoh poster keseimbangan simetris baik secara vertikal maupun horizontal. Dari poster yang pertama di sini ada dua gambar wajah. Ini menyebabkan efek keseimbangan simetris vertikal. Kemudian di sini ada poster yang kedua, ini keseimbangan baik simetris maupun horizontal. Kemudian gambar yang ketiga ini simetris secara vertikal. Kemudian ada contoh poster keseimbangan asimetris. Bisa dapat dilihat di sini keseimbangannya tidak merata. Dari poster yang pertama ini ada tulisan di pojok atas, kemudian ada gambar orang yang cukup besar agak di depan, kemudian ada gambar yang lebih kecil, orang yang kecil di belakang. Kemudian poster yang kedua juga begitu, ada gambar orang dan ada tulisan di pojok kanan dan ada blank spot di situ. Dan yang gambar ketiga juga dapat dilihat tidak merata secara keseimbangan. Prinsip yang kedua yaitu movement atau alur baca. Ini diatur secara sistematis oleh desainer untuk mengarahkan mata pembaca dalam menelusuri informasi dari satu bagian ke bagian yang lain. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, di mana susunan layoutnya diatur sedemikian rupa sehingga dapat mengarahkan mata pembaca. Prinsip yang ketiga, emphasis atau penekanan. Penekanan bisa dicapai dengan membuat judul atau ilustrasi yang jauh lebih menonjol dari elemen desain lain berdasarkan urutan prioritas. Macam-macam emphasis ini dapat dilakukan dengan perbandingan ukuran, kemudian ada latar belakang yang kontras dengan tulisan atau gambar, perbedaan warna yang mencolok, kemudian bisa dengan memanfaatkan bidang kosong, dan yang terakhir bisa dengan perbedaan jenis, ukuran, dan warna font. Berikut adalah contoh poster yang dimana ada empasisnya, penekanannya. Poster yang pertama di sini penekanannya pada gambar motor, dan yang poster kedua ini penekanannya pada gambar kursi. Prinsip yang keempat, ritme atau irama, merupakan pengulangan atau variasi dari komponen-komponen desain grafis. Pengulangan tersebut bisa membentuk urutan gerakan atau pola pattern tertentu. Bisa dilihat pada gambar berikut, ini ada pengulangan lingkaran. Dari sisi sini juga ada lingkaran-lingkaran pengulangannya. Di gambar yang kedua juga pengulangan lingkaran gambar-gambar muka wajah. Dan prinsip yang terakhir yaitu unity atau kesatuan. Beberapa bagian dalam poster harus digabung atau dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi. Misalnya, nama gedung tempat acara berlangsung harus dekat dengan teks alamat. Macam-macam unity antara lain adalah mendekatkan beberapa elemen desain, kemudian bisa juga dibuat dengan bertumpuk, bisa juga dengan memanfaatkan garis untuk pemisahan informasi, bisa juga dengan perbedaan informasi, dan juga bisa dengan perbedaan warna latar belakang. Berikut adalah contoh poster Unity. Bisa dilihat di sini menggunakan gaya repetition continuous. Itu pada poster yang pertama di sini ada gambar yang diulang, kemudian ada continuation atau kesinambungan. Ini dari gambar huruf U-nya. Ini berkesinambungan dengan tulisan di atasnya. Sekarang kita sudah cukup mengenal mengenai desain poster. Lalu, jika ingin membuat poster, kita harus pakai software apa ya? Jadi saat ini sudah banyak software yang dapat digunakan untuk mendesain poster. Bahkan terdapat beberapa website atau aplikasi di smartphone yang dapat digunakan untuk membuat poster. Salah satu software desain yang banyak digunakan untuk membuat poster adalah Adobe Illustrator. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Adobe Illustrator beserta cara membuat poster menggunakan software tersebut. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Terima kasih.